Nggih. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Waalaikumsalam. Selamat pagi Ibu. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat Bu. Alhamdulillah. Hari ini berangkat semua anak-anak? Alhamdulillah nih. Alhamdulillah berangkat semua Bu. Alhamdulillah. Ya, semoga keadaan berangkat terus hari ini Nihil bisa berlanjut sampai besok-besok lagi. Amin. Mari kita berdoa sebelum pembelajaran yang akan dipimpin oleh ketua kelas. Silakan Aris, doa dimulai. Teman-temanku, untuk memulai pembelajaran pada pagi hari ini, kita mulai dengan berdoa. Mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah anak-anakku, semoga dengan doa hari ini kita semua mendapatkan kemudahan dalam memulai pembelajaran dan memasuki proses pembelajaran. Baik anak-anak, tadi sudah di absen, alhamdulillah nihil masuk semua. Nih, guru kasih layar, silahkan kalian perhatikan apa yang ada di gambar layar tersebut. Kelihatan anak-anak? Kelihatan Ibu. Kelihatan Bu. Apa yang kalian ketahui dari layar itu anak-anak? Silakan. Itu ada ikan apa Ibu? Oh iya, ada ikan. Ada wanita Lagi ya, Nak? gambar wanita cantik diangkat bajunya Bu. Iya, wanita Diangkat cantik roknya. angkat bajunya. Oke anak-anak, untuk pembelajaran hari ini ada kaitannya dengan yang digambar, yaitu tentang wanita cantik ya. Tadi udah disampaikan oleh kalian, ada wanita cantik, ada seorang raja, ada ikan. Nah, itu nanti yang akan kita bahas kali ini untuk membahas tentang kisah keteladanan Nabi Sulaiman, yang tujuan pembelajaran hari ini yaitu siswa dapat menjelaskan kisah keteladanan Nabi Sulaiman alaihissalam. Siswa dapat menunjukkan sikap meneladani kisah keteladanan Nabi Sulaiman alaihissalam. Siswa dapat menganalisis kisah keteladanan Nabi Sulaiman alaihissalam. Yang terakhir, siswa dapat menyimpulkan hasil analisis sifat-sifat keteladanan Nabi Sulaiman alaihissalam. Untuk pembelajaran hari ini, Bu Guru mau memperlihatkan tentang kisah keteladanan Nabi Sulaiman. Tahu Nabi Sulaiman anak-anak? Tahu Bu. Iya. Yang kalian ketahui Nabi Sulaiman itu yang mana ya anak-anak? Yang bisa Putranya berbicara Nabi Daud. Binatang Bu. Oh, yang mengetahui bahasa binatang, pinter. Nabi Sulaiman alaihissalam adalah Nabi yang keturunan dari Nabi Daud bin Aisyah bin Awid. Nabi Sulaiman diangkat menjadi Nabi dan Rasul pada tahun 970 sebelum Masehi. Nabi Sulaiman adalah seorang hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang terpilih di antara hamba-hambanya yang lain. Beliau dikasih kelebihan selain sebagai Nabi juga sebagai seorang raja. Ini gambar apa anak-anak? Semut Bu. Ada kaitannya dengan Nabi Sulaiman?
Ada, Bu. Ada. Yuk mari kita bahas kisah Nabi Sulaiman dengan semut. Dalam Al-Quran surat An-Naml ayat 18 yang artinya ketika mereka sampai di lembah semut, berkatalah seekor semut, "Hai semut-semut, masuklah ke dalam sarang-sarangmu, agar kamu tidak diinjak oleh Sulaiman dan tentaranya." Sedangkan mereka tidak menyadari. Dikisahkan, suatu hari Nabi Sulaiman alaihissalam dan pasukannya melakukan perjalanan ke daerah Tok. Di tengah perjalanan, Nabi Sulaiman dan pasukannya memasuki lembah. Ternyata di lembah itu ada banyak sarang semut. Melihat hal tersebut, Nabi Sulaiman alaihissalam dengan pasukannya pasukannya, para semut mulai ketakutan dan khawatir bahwa mereka itu akan terinjak-injak oleh manusia. Nabi Sulaiman mendengar percakapan antara semut dan Nabi Sulaiman meminta pasukannya untuk berhenti, lalu menjelaskan bahwa beliau mendengarkan pembicaraan para semut itu. Mereka lalu mencari jalan yang lain untuk sampai ke tujuannya agar tidak menyakiti para semut. Itu adalah salah satu mukjizat Nabi Sulaiman tentang memahami bahasa hewan, salah satunya adalah semut. Tahu ini gambar apa anak-anak? Burung, Bu Guru. Burung. Ada kaitannya dengan Nabi Sulaiman? Ada. Burung apa, Nak? Burung Oh hudhud. iya, burung hudhud. Nabi Sulaiman dengan burung hudhud dikisahkan pada suatu hari burung hudhud sedang terbang melewati negeri Sabah. Ia melihat ada kerajaan dengan istana megah di dalamnya. Kerajaan itu dipimpin oleh ratu cantik yang bernama Ratu Bilqis. Burung hudhud melihat kerajaan itu menyembah matahari. Melihat hal itu, burung hudhud berniat memberikan informasi kepada Nabi Sulaiman alaihissalam. Kemudian Nabi Sulaiman alaihissalam menulis surat untuk Ratu Bilqis supaya meninggalkan sembahan matahari dan menyembah Allah Subhanahu wa taala. Surat itu dibawa oleh burung hudhud. Ratu Bilqis kemudian membalas surat itu dengan mengirimkan hadiah untuk Nabi Sulaiman alaihissalam. Namun Nabi Sulaiman menolak hadiah tersebut. Selanjutnya, ini gambar apa anak? Putri, Bu Guru. Putri, iya lebih tepatnya kalau dikaitkan dengan yang sedang kita bahas itu adalah Ratu Bilqis. Kisah Nabi Sulaiman dengan Ratu Bilqis. Nabi Sulaiman kemudian mengundang Ratu Bilqis untuk datang ke istananya. Ratu Bilqis melihat istana Nabi Sulaiman alaihissalam dengan takjub. Salah satunya tadi ketika gambar pertama ada ikan yang kemudian Ratu Bilqis mencincing ya bahasanya kita ya nak ya, mencincing atau mengangkat Cincing. bajunya, Cincing ya, Bu? mengangkat bajunya karena takutnya itu air nanti basah. Padahal itu adalah lantai. Itu dengan ketakjubannya Ratu Bilqis. Melihat pemandangan itu, Ratu Bilqis hendak menyingkap sedikit pakaian yang menutupi betisnya karena ia mencegah air mengenai pakaian itu. Namun Nabi Sulaiman alaihissalam terlebih dahulu berkata, "Sesungguhnya ini lantai istana yang dilapisi kaca." Mendengar itu Ratu Bilqis malu, lalu bersungguh-sungguh ia berkata, "Ya Tuhanku, sungguh aku telah berbuat zalim terhadap diriku. Aku berserah diri bersama Sulaiman kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan seluruh alam." Setelah itu masuklah Ratu Bilqis dengan pasukannya atau kaumnya ke dalam agamanya Nabi Sulaiman alaihissalam menyembah Allah Subhanahu
wa ta'ala. Mukjizat Nabi Sulaiman termasuk tadi udah disampaikan oleh anak-anak, itu dapat memahami bahasa binatang, memahami burung hudhud bahasanya, memahami bahasa semut dan binatang-binatang yang lain. Yang kedua, dapat memerintahkan angin untuk menerbangkan sesuai dengan kehendaknya. Tiga, mempunyai pasukan yang besar, termasuk pasukan jin dan binatang. Dapat memerintahkan jin ifrit untuk memindahkan istana Ratu Bilqis. Mempunyai 1 menit lagi Bu, waktunya Bu. Oh ya, oke anak-anak, tadi udah disampaikan bahwa kisah keteladanan Nabi Sulaiman itu ada berbagai macam mukjizat yang sangat luar biasa. Bu Guru bagi untuk kelompok ya, untuk kelompok 1 Nikmah dan Haris, untuk kelompok 2 Nurhalidah dan Muhlisin, kelompok 3, kelompok 4 dan kelompok 5. Masing-masing silahkan berdiskusi, nanti saling memberikan pertanyaan dan saling memberikan jawaban. Dari kelompok 1 nanti bertanya untuk kelompok 2, begitupun sebaliknya nanti dijawab oleh kelompok 2 memberikan pertanyaan untuk kelompok 1. Sudah selesai anak-anak diskusinya? Sudah, Bu. Oke, silahkan perwakilan dari kelompok 1, Mbak Nikmah atau siapa yang mau mewakili? Kelompok 1. Silakan. Jawaban kelompok 1 ya, Bu? Iya, silakan. Ya, dari kelompok 1 yaitu apa yang dapat kita ambil dari keteladanan Nabi Sulaiman? Yang dapat kita ambil yaitu dari ibadah Nabi Sulaiman, diantaranya bagaimana kekhusyuan beliau dalam sholat, hingga beliau wafat dalam keadaan sholat. Dan yang kedua adalah terkait keistimewaannya. Iya, terkait keistiqomahannya Nabi Sulaiman dalam beramal soleh, Bu Guru. Iya, pinter semuanya. Oke, dari kelompok 2, kelompok 3, terima kasih pertanyaan dan jawabannya. Alhamdulillah, dari 5 kelompok tadi yang mendapatkan nilai terbanyak itu dari kelompok 2, itu mendapatkan 95. Kasih aplaus untuk kelompok 2. Oke, anak-anak, semoga pembelajaran hari ini bisa bermotivasi untuk pembelajaran berikutnya, meningkatkan hasil belajarnya. Dan untuk tugas, nanti silahkan kalian catat tugas yang sudah diberikan dari Bu Guru. Besok untuk pertemuan berikutnya kita bahas secara bersama-sama. Untuk kesimpulan hari ini, Nabi Sulaiman alaihissalam sekaligus sebagai seorang raja itu mempunyai mukjizat yang luar biasa, tapi tidak pernah merasa sombong walaupun mempunyai kekuatan yang luar biasa. Justru membuatnya selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, anak-anak, bisa dipahami? Alhamdulillah. Ya, untuk pembelajaran hari ini, mari kita tutup dengan bacaan hamdalah alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.